Kobaran api melahap pangkalan gas LPG dan agen air isi ulang di perumahan Tirta Mandala Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Proses pemadaman api sempat terhambat lantaran tidak berfungsinya alat semprot air pada mobil pemadam kebakaran. Petugas damkar bersama warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut warga, sempat terdengar ledakan sebelum akhirnya kobaran api semakin membesar. Akibat kebakaran ini, 4 warga mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kebetulan saya lagi di depannya, di depan rukonya. Ya, pangkalan gas tiba-tiba aja gitu meledak. Tiba-tiba meledak, terus di dalam ada sekitar 4 orang. Oh, ada ledakan, Bang? Ada ledakan, Bang. Saya membawa karyawannya itu 3 orang. Jadi luka di bagian kaki, kiri kanan, tangan, kiri kanan, itu 3 orang. Setelah pemeriksaan perawatan di IGD, yang 2 diizinkan pulang, yang 1 dirawat inap. Belum diketahui total kerugian dari kebakaran tersebut. Kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Ex-pemain timnas U23 Syakir Sulaiman diringkus polisi di Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, seorang kurir sabu diringkus polisi di parkiran sebuah hotel di Pekanbaru Riau. Polisi menemukan barang bukti sabu 2 kg yang disembunyikan di atas atap kamar mandi. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. HA diringkus polisi saat sedang keluar kamar hotel. Ia sudah lama diintai polisi lantaran terindikasi kuat menjadi kurir sabu. Kamar yang disewa oleh HA pun akhirnya digeledah. Tim Sat Narkoba Polresta Pekanbaru pun akhirnya menemukan 2 kg sabu yang masih terbungkus rapi yang disembunyikan pelaku di atas plafon kamar mandi hotel. HA merupakan bagian dari satu jaringan besar yang kerap beraksi di Pekanbaru. Dari hasil pengembangan, polisi akhirnya menetapkan 27 orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 2,1 kg, ganja sebanyak 51 gram, serta pil ekstasi sebanyak 180 butir. Kemudian yang di atasnya bersama Polsek Jajaran sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan saat ini 5 November 2024 sudah melakukan ungkap kasus tindak pidana narkotika sebanyak 14 laporan polisi, 14 ungkap kasus. Semua tersangka kini ditahan di Polresta Pekanbaru dan dikenai pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara hingga maksimal hukuman mati. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Seorang oknum polisi berpangkat kompol menjadi viral usai aksinya menghajar seorang sopir taksi online terekam kamera. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya. Ulala, di viral yang pertama nih, seorang sopir taksi online terlibat cekcok sama penumpangnya. Cekcok itu berujung pemukulan loh, waduh, kenapa tuh? Nah, untungnya peristiwa pemukulan itu terekam kamera ya, karena abang sopirnya emang biasa sambil ngontenin pekerjaannya. Jadi si penumpang itu naik taksi online berdua nih sama istrinya kan. Tujuan awalnya ke halte Komdak Jakarta Selatan. Nah, pas udah tiba nih di titik tujuan, si penumpang cowoknya minta diantar sampai ke area gedung tujuannya. Tapi sopirnya nolak dan ini deh yang terjadi.
Karena ngerasa kesel kali ya, soalnya si sopir taksi online gak mau nurutin maunya. Akhirnya si penumpang cowok itu sempet-sempetnya loh menonjok pipi sopir taksi sebelum ia turun dari mobil. Istri pelaku yang sedikit ketakutan dengan tindakan gegabah suaminya itu cuma bisa ngangguk-ngangguk minta maaf ke si abang sopir. Ya biasa say, udah viral, kirain bakal berujung laporan, ternyata dimediasi polisi untuk berdamai, langsung deh di hari kejadian. Tapi ternyata di hari lainnya sopir taksi memutuskan membatalkan surat perdamaian dan melaporkan pelaku ditemani 2 pengacara. Infonya sih kalau pelaku pemukulan itu adalah oknum polisi berpangkat kompol. Kalau iya nih, bisa-bisanya Pak nggak tahu kalau menganiaya orang itu bisa kena pasal dan dipidana loh. Ayo. Berikutnya ada emak-emak jadi pencuri HP seorang remaja putri di dalam angkot Jaklingko. Awalnya kondisi di dalam angkot sih kondusif aja ya, sampai akhirnya korban celingak-celinguk kayak mencari sesuatu. Posisi duduk korban itu ada di sisi kanan nih. Nah, korban akhirnya sadar kalau HP-nya hilang dan bertepatan pas dia sadar, si emak terduga pelaku ini minta abang angkotnya buat berhenti. Mencurigakan. Untungnya say, abang sopirnya udah curiga juga sama si emak. Jadi angkotnya gak langsung berhenti tuh. Si pak sopir meminta si emak buat balikin dulu bu HP-nya kalau mau turun. Bener sih dibalikin. Tapi si emak berdalih kalau HP itu kirain HP orang lain yang jatuh di angkot. Bukan HP si mbaknya. Tetep aja dong ya bu, niatnya mau nyuri. Kalau nggak niat mah nemu HP bilang ke sopirnya, bukan dimasukin ke tas. Si emaknya ini sebelum turun juga sempat-sempatnya mukul kaki korban loh katanya. Wah, antara kesel dituduh atau kesel karena gak berhasil bawa kabur HP-nya. Tapi apresiasi dulu dong buat sopir Jaklingko-nya yang udah berani nih bantuin korbannya. Keren. Terakhir ya, ulala, berikut ini ada ulah para oknum abang ojol. Jadi ada oknum driver ojek online di 2 daerah nih memanfaatkan profesi plus atribut ojolnya buat mencuri. Nah, aksi kedua oknum abang ojol ini terekam CCTV ya. Yang pertama di sebuah warung nasi goreng daerah Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Nah ini dia, jadi si oknum ojol ini tiba-tiba datang kan tuh ke warung Nasgor, terus ngambil aja tuh bungkusan plastik yang emang udah ditulisin nomor orderan sama abang Nasgor. Tapi ini nih salahnya, abang Nasgornya nggak mencocokkan terlebih dulu dengan nomor orderan di aplikasi si oknum ojol. Nah dari kejadian ini baru deh sadar si abang Nasgornya kalau selama ini ternyata pesanan Nasgor yang udah jadi tuh sering hilang karena kelakuan beberapa oknum ojol kayak bapaknya ini. Si abang kemana aja atuh? Nah kalau oknum ojol yang ini beraksi di dalam minimarket daerah Kuta Selatan Bali. Yang dicuri tahu nggak apa? Bukan sembako atau kebutuhan sehari-hari say, melainkan dia nyuri sebotol miras seharga Rp400.000. Dia mindik-mindik tuh ke etalase khusus minuman beralkohol legal ya. Terus ngambil sebotol, masukin deh ke jaket, terus kabur. Aduh, itu sih bener-bener gara-gara sebotol minuman si abangnya nekat nyuri. Nih infonya ya say, aksi kedua oknum abang ojol ini udah ditanganin sama 2 perusahaan yang bersangkutan dan masih cari tahu nih akun si oknum abang ojolnya apa biar bisa langsung dibekukan di aplikasi. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dah.
Dua pengendara sepeda motor saling bertabrakan di Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Satu orang pengendara motor tewas, sementara satu pengendara lainnya menderita patah tulang kaki. Beginilah kondisi dua pria bernama Muhammad Rengga dan Bagas Dwi yang tergeletak di jalan usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Polan Harjo, Delanggu, tepatnya di Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai Rengga melaju dari arah Polan Harjo menuju Delanggu. Sementara Bagas melaju dari arah sebaliknya. Saat di lokasi kejadian itulah keduanya saling bertabrakan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat berkendara dengan kecepatan tinggi dan kondisi jalan yang minim penerangan. Akibat kejadian tersebut, salah satu pengendara motor meninggal dunia saat di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Sementara pengendara motor lain mengalami luka parah di bagian kaki dan dilarikan ke Rumah Sakit PKU Delanggu. Pengemudi sepeda motor Silver saat kita melakukan pengecekan di Rumah Sakit Tegalesor, Klaten, oleh tim medis sudah dinyatakan meninggal dunia dengan mengalami luka pada cedera kepala. Sedangkan pengemudi sepeda motor hitam mengalami patah kaki sebelah kanan, saat ini menjalani perawatan di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu. Kedua motor yang ringsek kemudian diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Klaten guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Seorang maling spesialis minimarket akhirnya berhasil diringkus di kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Aksinya terungkap berkat adanya rekaman CCTV dan HP pelaku yang tertinggal di lokasi. Seorang pria berinisial S diringkus polisi di rumahnya yang berada di Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Ia sudah menjadi target pengejaran setelah aksinya membobol sebuah minimarket terekam kamera CCTV. Kala itu ia beraksi seorang diri dengan menjebol tembok sebuah minimarket yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, kilometer 32 Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pelaku pun sempat menggasak puluhan bungkus rokok dan skincare. Meski warga sempat mengepung pelaku, namun pelaku saat itu dapat kabur. Meski begitu, polisi akhirnya bisa meringkus pelaku dengan melacak keberadaannya melalui ponsel pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian. Pada saat cek TKP, pelaku sudah tidak ada di tempat, cuman tertinggal itu motor dan handphone. Kemudian kami coba cek TKP dan menemukan petunjuk sehingga kami berupaya untuk melidiki. Dari hasil penyidikan polisi, terungkap jika pelaku sudah 3 kali beraksi. 2 di wilayah Depok dan 1 di wilayah Jakarta Timur. Ia pun kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan. Dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, dari video ini nih dapat kita lihat ya bahwa ada ibu-ibu nih yang sedang berjalan, kemudian ada pengendara motor ya, nih si pencuri berusaha untuk mengambil dompet yang dipegang oleh ibu ini, kemudian tidak berhasil, gagal karena dompetnya
jatuh begitu ya. Nah, sahabat, video CCTV ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua dan menyadarkan kita bahwa saat kita berada di luar rumah, memang tingkat kewaspadaan kita malah harus lebih kuat lagi. Selanjutnya sahabat, kalau seperti yang di video ini, saat pergi dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan bermotor ya, pastikan kamu membawa tas atau menggunakan tas dengan keamanan lebih. Pilih tas yang memiliki resleting dan tali yang kuat serta bisa dikenakan dan digunakan di bagian depan tubuh. Hindari gunakan tas terbuka atau yang mudah diselipkan tangan orang lain. Dan saat berjalan di area ramai, sahabat, pegang tas atau pastikan saku yang berisi dompet berada dekat dengan tubuh. Dan juga selalu waspadai orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau sudah mulai mendekati kita nih dan terlihat mencurigakan, segera amankan barang berharga. Karena pelaku kejahatan akan memanfaatkan momen saat seseorang lengah atau tidak menyadari akan keadaan sekitar. Ya sahabat, dengan selalu mengantisipasi kemungkinan kita bisa mencegah kejahatan yang muncul karena adanya kesempatan. Waspada setiap saat merupakan kunci untuk menghindari risiko menjadi korban kejahatan. Syakir Sulaiman, mantan pemain timnas U23, ditangkap polisi karena mengedarkan obat keras di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pelaku mengaku nekat menjual obat keras dan terlarang itu dengan dalih kesulitan masalah keuangan. Mantan pemain sepak bola nasional Indonesia, Syakir Sulaiman, ditangkap aparat Satreskrim Polres Cianjur karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis tramadol dan heksimer di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1.700 butir tramadol dan juga 1.000 obat jenis heksimer. Menurut polisi, pelaku sudah menjalankan aksinya sejak 2 tahun terakhir dengan dalih kesulitan keuangan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kalau kita mengamankan yang bersangkutan di rumahnya, kita temukannya di daerah Cilaku. Dari hasil pemeriksaannya ini dikonsumsi sendiri apa dijual? Dijual. Syakir Sulaiman dikenal sebagai mantan pemain timnas Indonesia U23 tahun 2013 hingga 2014 dan masih aktif sebagai pemain di klub sepak bola Aceh United. Sebelumnya Syakir pernah bermain di beberapa klub sepak bola seperti Persiba Balikpapan dan Sriwijaya FC. Pria berusia 32 tahun itu juga sempat meraih gelar pemain muda terbaik di eranya. Namun kini sepak terjang karir Syakir Sulaiman terhenti karena tersandung kasus peredaran obat terlarang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan Subtar Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.